Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, yuk kita bareng-bareng belajar mengenai program pembelajaran individual bersama saya, Ratna Yuli Kartika Sari. Untuk lebih lanjut, mari kita saksikan video berikut ini. Sebenarnya apa sih PPI itu? PPI merupakan rumusan program pembelajaran yang disusun dan dikembangkan berdasarkan hasil asesmen terhadap kemampuan individu, yaitu kemampuan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang tergambar dalam profil anak. Seperti namanya, program ini disusun berdasarkan kemampuan masing-masing individu dari ABK itu sendiri. Jadi, sangat memungkinkan apabila program PPI dari anak A dan juga anak B memiliki perbedaan ataupun memiliki kesamaan. Secara umum, program PPI ini berfungsi sebagai kurikulum bagi peserta didik ABK yang memang tidak dapat memungkinkan ketika menggunakan kurikulum reguler maupun kurikulum yang telah dimodifikasi, baik itu pada sekolah inklusi maupun pada SLB. Selain fungsi yang telah disebutkan tadi, fungsi lainnya dari PPI itu sendiri adalah yang pertama, untuk memberi arah pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yang kedua, menjamin setiap ABK memiliki suatu program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, akan meningkatkan keterampilan guru dalam melakukan asesmen sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap siswa. Keempat, meningkatkan potensi untuk komunikasi antar anggota tim, khususnya keterlibatan orang tua, sehingga sering bertemu dan saling mendukung untuk keberhasilan ABK dalam pendidikan. Dan yang terakhir adalah sebagai wahana bagi peningkatan usaha untuk memberikan pelayanan pendidikan yang lebih efektif. Agar tujuan pembuatan program pembelajaran individual dapat tercapai, maka diperlukan 6 komponen di dalamnya. Komponen pertama adalah tingkat kemampuan atau prestasi. Tingkat kemampuan ini dapat diketahui setelah guru melakukan asesmen terhadap siswa. Tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran tingkat keadaan atau disposisi dan karakteristik perilaku siswa, yang meliputi kemampuan akademik, pola perilaku khusus, keterampilan menolong diri, kehidupan sehari-hari, bakat vokasional, serta komunikasi. Yang kedua adalah sasaran program, yaitu suatu pernyataan tentang apa yang dapat dilakukan setelah menyelesaikan satu bidang pembelajaran dalam jangka 1 semester. Adapun kriteria tujuan di dalamnya yaitu adalah dapat diukur, yang kedua positif, yang ketiga adalah berorientasi pada siswa. Kalau tadi sasarannya dalam 1 semester, maka sasaran jangka pendek ini bersifat sasaran antara yang diterapkan setiap semester dalam tahun. Jadi bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, dan sebagainya. Untuk kriterianya seperti yang ada di layar. Kemudian ada deskripsi pelayanan pembelajaran yang meliputi materi apa sih yang diberikan, kemudian prosedur atau strateginya bagaimana, dan yang terakhir alat bantu yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Komponen kelima ini terkait dengan waktu dan lamanya diberi pelayanan yang berisikan tentang kapan dimulainya kegiatan pembelajaran, berapa lama waktu yang dibutuhkan, kemudian estimasi tentang pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Komponen terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini dapat dijadikan sebagai acuan atau patokan untuk mempertimbangkan taraf keberhasilan dan pencapaian prestasi peserta didik. Untuk evaluasi itu sendiri dapat menggunakan metode tes maupun non-tes, serta dapat berupa lisan, tulisan, maupun perbuatan. Untuk contoh dari program pembelajaran individual, misalnya pada anak dengan gangguan disleksia, kita dapat menyebutnya misalnya saja individu X dengan kebutuhan khusus disleksia tersebut, misalnya diberikan program yang dijadwalkan selama 3 bulan.
Lalu, dalam jangka waktu 3 bulan itu, program yang diberikan adalah instruksi dan pembelajaran mengenai bagaimana cara membaca yang benar. Kemudian dari program tersebut tujuannya adalah agar si X ini dapat mengatasi disleksianya. Sementara tujuan jangka pendeknya adalah agar X dapat membedakan pelafalan huruf tertentu, misalnya saja B dan D, P dan Q. Selanjutnya, program ini nantinya keberhasilannya akan diuji oleh tenaga ahli pembimbing atau guru yang bersangkutan. Uji ini bisa dijadwalkan di akhir program atau selama program berlangsung, bisa melalui observasi langsung. Tentunya, program ini harus mendapatkan persetujuan dari sekolah, orang tua, atau wali murid dari individu X. Selain contoh tersebut dapat dilihat pada tayangan berikut ini. Sekian pembahasan pada kali ini, semoga apa yang ada dalam video tadi dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Ratna Yuli Kartikasari pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.